Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la asyhadu an la ilaha la haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati ati sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadirin yang terhormat, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas taufik dan hidayahnya. Pada jamaah sekalian diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat meringankan langkah untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu undangannya untuk melaksanakan salat Jumat yang diwajibkan kepada setiap pundak kaum muslimin. Alangkah bahagianya kita yang terketuk atau tergugah hatinya untuk menyahut atau menjawab panggilan Allah ini, dan sangat kita sayangkan saudara-saudara kita masih banyak di luar yang belum tersentuh hatinya dan menganggap panggilan ini kecil, padahal yang panggil ini Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiyat bis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah, kata Allah. Apabila Anda mendengar panggilan hari Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah mengingat Allah. Wa zarul bai', meninggalkan seluruh jual beli, dagang, usaha-usaha dunia. Selawat dan salam mudah-mudahan atau selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabat beliau, kepada para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang muktabar yang masih ada seorang dua di permukaan bumi, yang tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya selalu menyampaikan risalah Allah dan risalah Rasul, baik diminta ataupun tidak diminta, baik senang didengar atau tidak. Ulama-ulama ini adalah selalu menyampaikan kebaikan. Demikian pula pada kita semuanya sampai hari kiamat, mudah-mudahan selalu tercurahkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat sayang kepada hambanya. Allah sangat cinta kepada hambanya. Yang hamba tersebut adalah umat Nabi terdahulu, umurnya sangat panjang-panjang. Ada yang 1200 tahun, ada yang 1000 tahun, 900 tahun, 750 tahun. Yang paling sedikit umurnya, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur ghalibnya 63 tahun, dan paling sedikit lagi Nabi Isa alaihissalam hanya 33 tahun. Bagaimana Allah sayang kepada hambanya, terutama kepada umat Muhammad, karena umurnya sangat singkat atau sangat sedikit, tentu stok amalnya sangat sedikit juga. Tapi Allah memberikan kesempatan-kesempatan lain. Yang pertama, Allah berikan waktu-waktu yang mustajab doa, waktu-waktu yang dilimpahkan ganda pahala ibadahnya. Yang kedua, tempat-tempat yang mustajab doa atau kelebihan, umpamanya salat di Masjidil Aqsa,
salat di Masjidil Haram, salat di Masjid Nabawi, maka tempat-tempat tersebut merupakan penggandaan nilai ibadah. Demikian pula waktu-waktu yang Allah berikan, bulan-bulan yang Allah berikan pelimpahan atau berlipat gandanya pahala bagi hamba dan umat Muhammad kalau dia mau memanfaatkan waktu tersebut. Mulai dari bulan Muharram, di sana ada namanya hari Tasu'a dan hari Ashura. Kemudian pemanya bulan Rajab, di sana juga diberi malam dan waktu yang lebih malam Isra Mi'raj. Demikian pula Allah berikan bulan Sya'ban yang di dalamnya penuh dengan maghfirah Allah, dibuka lebar-lebar pintu taubat dan pintu rahmat dan maghfirah. Lebih-lebih malam nisfu Sya'ban. Tergantung kepada hamba itu sendiri memanfaatkan waktu tersebut atau melewatkan saja. Demikian pula diberikan malam-malam 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Allah juga berikan bulan yang di dalam bulan tersebut adalah digandakan pahala bagi hambanya, bagi umat Muhammad. Salah satu hadis Rasulullah, fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur ka fadli ala anbiya'i min qabli. Kelebihan bulan Sya'ban di atas segala bulan-bulan yang lain, bagaikan kelebihanku atas segala anbiya-anbiya sebelumku. Bulan Sya'ban lebih Nabi Muhammad atas segala anbiya yuhgala Muhammad. Dumna lebih Nabi Muhammad penghulu anbiya, penghulu rasul dan penutup nabi. Lebih bulan Sya'ban atas segala bulan lain, bagaikan lebihnya Rasulullah atas segala anbiya sebelumnya. Wa fadli Ramadan ala sa'iri syuhur ka fadlillahi ta'ala ala ibadih. Kelebihan bulan Ramadan atas segala bulan lain termasuk Sya'ban bagaikan kelebihan Allah Ta'ala atas segala hamba-hambanya. Lebih bulan Ramadan lagi lebih tanya, lagi lebih Allah Ta'ala dengan gedanya hamba, dengan makhluk sebagai ciptaannya. Laginya lebih. Untuk apa semua itu adalah walau sedikit ibadahnya hamba tapi nilainya yang sangat tinggi. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Malam Qadar lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Atau lagi 80 tahun pet bulan tak ibadah. Menan gebila Allah, tanda Allah sayang kepada hambanya, kepada umat Muhammad. Pakuan keimanan karena Allah berjanji tidak akan masuk syurga seluruh hamba-hambanya, anbiya-anbiya sebelum Muhammad duluan masuk syurga. Tidak akan masuk umat-umat lain masuk syurga sebelum umat Muhammad masuk syurga. Munyuhana kepegat lebih lagi oleh Allah pandai mungkin dibandingkan dengan stok atau tabungan amal umat-umat lain yang luar biasa. Meribetun ke zikir, meribetun ke tahmid, meribetun ke tasbih, meribetun ke sujud syukur pada Allah. Pandai mungkin lepas kedaya dengan Nabi umat-umat Nabi lain. Gebi malam-malam lebih dan waktu-waktu lebih. Tergantung kepada hambanya mau memanfaatkan waktu tersebut atau tidak. Oleh karenanya hadirin yang terhormat, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban hanya tinggal beberapa hari lagi dan kita akan menyongsong di depannya menyambut bulan suci Ramadan. Apa saja yang perlu kita lakukan dalam bulan Sya'ban ini? Yang pertama, gepegahli. Berkata seorang ulama namanya Yahya bin Mu'ad. Nyo seorang ulama besar pu gepegahli urinyan.
Gepegah li ulamanya Sya'ban terdiri daripada 4 huruf. Yang pertama adalah huruf Shin. Shin dalam arti perpanjangan daripada Shin syafa'atun. Artinya gebi syafaat. Gebi syafaat dan rahmat li Allah dalam bulan Sya'ban. Barang siapa yang membesarkan atau mengambil kesempatan ibadah dalam bulan Sya'ban, dia akan mendapat syafaat dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang huruf Shin. Kemudian yang kedua geberah liaya, huruf yang kedua adalah huruf Ain. Makna huruf Ain adalah Al-Izzah. Apa makna daripada Al-Izzah? Yang berarti kemenangan. Orang-orang yang mengambil kesempatan beribadah atau memohon ampun pada Allah dalam bulan Sya'ban ini adalah dia akan mendapat seorang yang menang. Arti menang, gugur daripada segala dosa dan ditingkatkan pahala dan kemenangan akan memasuki dalam maghfirah Allah dan akan menjadi calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada di sana alif. Alif artinya perpanjangannya ulfah. Apa yang arti daripada ulfah? Yaitu kasih sayang. Allah kasih sayang terhadap hambanya, memberi kesempatan waktu di bulan Sya'ban ini. Sayang gegedanya oleh Allah. Karena ditat nilai ibadah etat umudanya, maka gegasih gegedanya oleh Allah. Gebi bulan Sya'ban gegedanya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah nun. Arti daripada nun adalah cahaya. Urang-urang atau barang siapa yang membesarkan bulan Sya'ban ini, di dalam pandangan Allah dia dipandang orang yang bercahaya-cahaya. Dipandang oleh Allah kepada adanya orang yang penuh dengan cahaya. Cahaya ku cahaya maghfirah atau cahaya rahmat Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena demikian maka Nabi gekun ar-ra'jabu litathhirul badan. Pada bulan Rajab atau bulan Rajab memberi kesempatan kepada hambanya untuk membersihkan segala dosa-dosa badan. Getanya guyu peglih badan bak bulan Rajab. Wa Sya'bana litathhirul qulub. Bak bulan Sya'ban bulannya getanya tugas danyo tak bersihkan hati. Wa Ramadana litathhirur ruh. Pada bulan Ramadan tugas kita membersihkan ruh. Apabila seorang hamba atau umat Muhammad dia banyak istighfar pada Allah di bulan Rajab, mohon keampunan Allah atas dosa mata, atas dosa telinga, atas dosa lidah, dosa kaki dan dosa anggota 7 yang ada. Pasti dia akan mendapat kesempatan masuk ke dalam bulan Sya'ban adalah membersihkan hati. Bulan Sya'ban tugas tanya bulannya tak peglih hati. Daripada apa tak peglih hati? Yang pertama daripada ujub. Yang kedua daripada ria, penyakit hati. Yang kelima daripada sifat tamak dalam hati. Yang keempat adalah sifat takabur, atau pendek kata adalah penyakit-penyakit hati. Nyo tak peglih buat bulan Sya'ban. Yang pertama katanya bekna ria atau ujub. Pu makna ujub hirin kedraw. Sangsahana orang lain yang lebih dalam nanggraw. Dalam hati dia buat tadu. Karena katanya bagus suaranya, mu faham lang hatinya suara lun lebih god. Orang yang tari rupanya rupa lun lebih god lah dia hana berasa apa bilang hati dia. Buhu hana uri lain lebih buhu daripada lun. Carong hana uri lain lebih carong daripada lun. Nyalah mati dia.
Hana berhabak gop tapi hirun ke draw. Semuanya memandang dirinya lebih. Hartanya lebih hebat harta tanyo. Kenderaan tanyo lebih hebat daripada atagop. Mandum-mandum memandang dirinya lebih sempurna. Nyan gekun ujub. Kemudian yang kedua, sifat ria. Melakukan sesuatu ibadah mengharap pujian daripada selain Allah. Nah harapan dalam hati itu buat kedanyo yang karena ulet tak haya tak puji akui leuru lain. Nah benih-benih ria inan kan pada Allah Subhanahu wa taala tapi dia amal ibadah kan karena Allah bukan lillah tapi linnas, lilnyo, liljih dan sebagainya. Nyaria. Kemudian karena bunuh ujub kita nyohirin kero naik pekek legom. Ada orang yang menjatuhkan kita, kita balas dengan ucapan kaji ke dekabu. Kai tebit suara ka dekabu deng. Peraya draw. Sifat dekabu nyan sifat Allah. Barang siapa merebut sifat Allah, Allah sangat marah terhadap orang tersebut. Bengih dah Tuhan. Karena kata yang rebut sifat Tuhan. Tuhan patut kepetekabur. Yang pertama sidro hana lain. Yang kedua diciptakan alamnya asal langit asal bumi dan hamba-hamba mandum. Dan Allah yang menentukan tiada Tuhan lain yang bersyarikat dengan Allah. Hana qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu adalah satu. Hana lain. Wajar kepetekabur. Tayak rebut sifat Allah lidanyo. Maka Allah bengih lidanyo. Karena dia rebut sifat Tuhan. Gedanya sifat hamba merendah diri. Mantang berharap rahmat Allah, maghfirah Allah, lain-lain sebagainya penuh harap Allah. Kemudian juga tamak. Tamaknya dari segi harta. Nah tamak dengan jabatan. Nah tamak dengan pangkat. Nyo mandum-mandum sifatnya adalah yang hidup dalam hati tak kikiskan dalam bulan Syaban. Kemudian pada bulan Ramadan nyo tugas tengok tak peglih roh. Roh katanya jiwa katanya. Baik nali karena menyo kesempatan dosa badan kaglih bulan Rajab, dosa hati kaglih bulan Syaban, insya-Allah. Bulan Ramadan kaglih roh. Manakala tahu bahwa Allah nyo Allah kirim surat undangan guyuo menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Oleh karenanya inilah salah satu daripada tugas kita bulan Syaban na padu-padu rote mari le kedanyo. Moyo na penyakit hasad, na penyakit dengki, na penyakit iri nyo tak pulih bulan Syaban. Ada persoalan dengan terutama dengan ayah ibu. Mohon maaf. Talakem maaf ba urun si itu yang tak kira-kira nak tersinggung perasaan urun si ada sikap bahasa dan segala macam. Ada tersinggung dengan tetangga, mari kita memaafkan di bulan Syabannya. Baik lena hidup beuk bila mati tu dengki. Karena keperali Imam Ghazali, hati seorang itu ibarat sungai. Tersinggung perasaan sesama bagaikan ada kayu di tengah-tengah sungai. Nak kaya di tengah-tengah keruang. Maka menyona kaya buat tengah keruang, semua yang mengalir dalam sungai itu akan sangkut di kayu itu. Mesangkut bak kayanya. Ile bruh mesangkut inan rangkem terus mesangkut inan bangke bui mesangkut inan sehingga dawalah keruang. Apabila kadau keruang akan terjadi malapetaka, meluap air sungai menjadi banjir, maka harus pindah kayanya dalam keruang. Lam artinya bekna dengki, bekna iri, bekna kueh, bekna bacupi. Insya-Allah mandum lancar. Tapi mihana talut adanya. Nya mesangkut inan. Kadang-kadang igop kon ikun gedanyo perasaan ikun gedanyo. Kadang-kadang ipegah haba ngon-ngon seolah-olah ipegah gedanyo. Pakan karena dalam hati penyakit bunuh karena tersinggung perasaan maka hilangkan dalam bulan Syaban. Mari le gedanyo ta sambut bulan Ramadan betul-betul hanali persoalan tinggal ta peglih roh dengan ibadah puasa dengan ibadah-ibadah lain. Hadirin yang terhormat, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apa lagi yang kita lakukan dalam bulan Syaban ini? Keperah Nabi tidak ada berpuasa yang terbanyak selain bulan Ramadan adalah hanya bulan Syaban.
Bulan Sya'ban lepas le ke puasa Nabi. Selain puasa Ramadan adalah bulan Sya'ban. Nah, riwayat menyampaikan bahawa Nabi sebulan penuh dia puasa bulan Sya'ban. Kon Senin Khamis mantap. Tapi paling tidak Nabi keperah man sama salasata ayamin min awali Sya'ban wa salasata min awsatihi wa salasata min akhirihi kataballahu sawabuna sab'ina nabiyan wa kana kaman abdallahu ta'ala sab'ina ma mata wa in mata fi tilka sanatin mata syahidin. Artinya kebuahan Nabi, barang siapa berpuasa 3 hari awal bulan Sya'ban, 3 hari pada pertengahan bulan Sya'ban, dan 3 hari pada akhir bulan Sya'ban. Apa balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah mencatat baginya, kecatat bagi tanya adalah fahala sab'ina nabiyan. Artinya dicatat oleh Allah Ta'ala bagi kitanya 70 fahla para nabi-nabi. Lagi kitanya kage perumpuk fahla lagi gebi 70 dro nabi-nabi menan gebi kepada orang yang puasa sikurang ura mentang bulan Sya'ban. Apabila kitanya mati dalam tunyo misal dia puasa karena sikurang ura, lalu Allah gepu mati gedanya atau tahu ba Allah gecatat gedanya sebagai hamba mati syahid. Mati syahid adalah sesuatu pukur rahman ataupun hadiah Allah SWT yang luar biasa. Mati syahid lepas daripada azab kubur, fitnah kubur, soalan ura akhirat geperingan mandum-mandum sehingga gedanya jaminan mendapat kesempatan masuk surga karena bernilai mati syahid. Demikian ibadah gedanya tak puasa bak bulan Sya'bannya. Oleh karenanya kahana lain golom tak mulai tuntun sebelumnya, belum kita mulai, maka kita mulai bulan ini paling tidak adalah 1 hari kita puasa dalam bulan Sya'ban ini. Tanda kita mengagungkan dan memuliakan bulan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, khususnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari gedanya guna puasa mesti ura. Oh biona leuro itinga leuro full leuro good lom. Teman hana cimenan be kosong dat mesti ura dan guna mesti ura. Karena tanda terhargai sabda Nabi, terhargai janji Allah dan terharap rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang dapat membeli surga Allah dengan ibadahnya, dengan nilai amalnya. Haid tablo surga Allah, haid tahindari neraka Allah. Dengan ibadah tanyo kata buhyum surga kan walau Allah nagpura innallaha astara lil mu'minina bi anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannah, yang gegembirakan tanyo. Sesungguhnya Allah membeli pada orang mukmin bi anfusihim, jiwanya orang mukmin, wa amwalihim, hartanya orang mukmin, bi anna lahumul jannah, akan dibayar harganya dengan surga. Yang gepung gembira katanya pada hakikatnya dia haid tablo surga Allah. Tetapi ngampu kita damang dalam surga Allah. Munyo Allah gebi rahman, munyo Allah gebi maghfirah. Dengan rahmat dan maghfirah, walau dit amal jid kebebasan danyo, walau le dosanya Allah sendiri yang menghapuskan. Oleh karenanya dalam udip danyo segala amal yang kita lakukan hana lain taharap 2 saja. Yang pertama taharap guna rahmat Allah, yang kedua guna maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Munyo gubinya 2 macam li Allah hana puragu nyo danyo akan menjadi tempat yang geridha oleh Allah, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi zawil fadli wal kiram asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma ighfir lana lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim rabbana taqabbal minna wa du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun aqimis shalah